Jadi Iyu tuh terakhir kerja sama kita, pokoknya nyokap udah mulai worry banget karena pernah adek gue biasalah minta makan, Iyu ambilin makan gitu. Adek gue kan masih umur berapa ya waktu itu? 10 tahun juga belum lah, masih kecil lah. Yuk makan gitu apa. Jadi si Iyu bikinin makanan nih ke adek gue. Terus dia kasih makanannya ke adek gue. Nih makan. Terus gini, enak gak makannya? Enak. Ih. Kak, kemarin kan kakak pergi, udah Iyu bukain pintu ya? Kata dia. Kakak udah keluar terus Iyu udah tutup pintu kak. Terus kok pas Iyu masuk, kok ada kakak turun dari tangga, kata dia. Gitu. Dia masuk kamar mandi, nggak nyalain lampu. Jadi pas Iyu nyalain lampu, ini yang bentuknya kayak gue, dia langsung minggir, tapi nggak ada tangannya. Halo teman-teman, malam ini ada cerita horor dari seseorang yang pernah tinggal di rumahnya sendiri yang di daerah Jati Bening, Bekasi. Jadi di sana dia dan keluarga nih ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget nih. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue. Udah ada Kak Tere. Halo Kak. Halo. Halo Kak Tere. Akhirnya datang ke sini nih buat mau nyeritain ini. Kak Tere mau nyeritain tentang kejadian di rumahnya sendiri. Ini kan cerita yang menarik banget nih untuk dibahas karena katanya rumahnya ini sebenarnya aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya kan? Kenapa bisa tiba-tiba horor? Kenapa? Mungkin ya. Tadinya nih aman-aman aja, ibaratnya kalaupun ada gangguan-gangguan tiap rumah mungkin ada. Ya, normal lah. Normal lah ya gitu kita nggak. Tapi mulai kesininya itu kayaknya karena gue punya mbak si Iyu ini. Iyu ini, oke. Ini nyebutnya Iyu berarti. Manggilnya Iyu mbaknya. Kenapa nih dia si Iyu ini? Ada sesuatu kah? Apa gimana? Awal-awalnya gue nggak melihat dia ada sesuatu ya. Gue cuma lihat dia sosoknya ya udah tua, terus orangnya kalem gitu. Terus dia juga berani jadi mbak sendiri di situ karena kan cuma nama gue. Oh itu lu tinggal di situ sama mbak dong berdua? Akhirnya ya pada saat kejadian itu gue cuma berdua sama si Iyu ini. Oke. Berapa tahun total tinggal di situ? Dari yang kejadian horor ya? Kira-kira aja? Yang kejadian horor sih kalau lihat mungkin sekitar 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Sampai akhirnya lu pindah ya? Akhirnya gue pindah juga gitu. Dan akhirnya nyokap gue semua memutuskan udahlah jual aja daripada nggak ada yang mau tinggal di situ. Oh karena emang nggak ada yang mau lagi tinggal di situ nih? Enggak. Itu emang udah saking banyak kejadiannya ya waktu itu ya? Iya, karena banyak dan serem-serem ya. Maksud gue tadinya gue nggak nyangka kalau itu rumah, karena rumah itu kan memang dari gue kecil, sebetulnya dari gue TK gue udah tinggal di situ. Tapi gue pas yang terakhir ini gue mikir kayak nyokap gue juga udah nggak mau tinggal di situ. Terus ya udahlah gitu. Dan akhirnya dijual. Cerita singkatnya begitu ya, karena saking banyak kejadian horor. Dan ternyata juga memang ya menurut lu dari kejadian horor yang terjadi ini dari si sosok ART ini. Iya. Si Iyu ini yang lu sebut si Iyu ini ya Kak ya? Iya. Ada something ini sama si ART ini. Oke, nanti diceritain detailnya gimana ya Kak ya? Bakal terkuak nanti di cerita yang bakal diceritain ada apa sebenarnya di rumah itu. Dan buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Kak Tere, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum.
Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Oke, Kak Tere, langsung kita mulai ya kayak ceritanya. Oke. Jadi sebetulnya ini rumah kan bukan rumah baru ya, bukan gue baru pindah terus ada gangguan-gangguan. Jadi emang ini sebetulnya dari rumah udah lama dari gue kecil lah TK. Tapi mungkin dulu itu rumah ini kan banyak penghuninya. Nah terakhir ini jadi gangguan-gangguan kayak gitu mungkin udah ada, tapi nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu sadar guenya juga dan yang lain. Nah terakhir-terakhir ini rumah itu kan mulai pada pindah tuh. Jadi orang tua gue udah pindah, abang gue juga udah pindah. Akhirnya rumah itu yang ninggalin tuh cuma gue sama si Iyu. Nah makanya inilah mulai nih pada saat gue sama si Iyu mulai berasa horornya rumahnya. Iyu ini siapa ya? Jadi Iyu itu mbak sih. Oke. Jadi dulu tuh gue punya mbak yang memang lebih tua dari mbak-mbak gue yang lain. Jadi gue manggilnya Iyu gitu. Nah dia emang orang baru. Sebetulnya dari Lampung, tapi karena dia kayaknya udah lebih agak nenek-nenek sih, jadi gue manggilnya Iyu. Gitu. Berarti kayak asisten rumah tangga gitu ya? Iya, asisten rumah tangga. Oke, jadi waktu kedatangannya si Iyu, karena kan tadinya gue punya mbak ada beberapa ya, dan nyokap pindah dari rumah itu, abang gue juga pindah, jadi mbak-mbak yang lain itu dibawa sama nyokap gitu kan, karena nyokap buka restoran. Nah gue ditinggalin sama Iyu, kenapa? Karena Iyu nih orangnya kalem, terus kalau masak bisa masak lah ya, bisa masak, terus ya udah gitu kan, udah tinggal berdua aja. Tinggal berdua awalnya sih gue biasa aja. Terus itu kan pada saat itu gue mulai kan gue kerja lah ya. Gue kerja, jadi gue tuh kerjanya itu jam 10 pagi sampai biasanya gue bisa pulang malam. Oke. Nah beberapa saat terus tiba-tiba Iyu ada nih kejadian yang awal-awal ya. Si Iyu ini bilang kalau gue pulang tuh, kakak udah pulang gitu. Terus gue bilang oh udah. Terus dia senyum aja, terus senyum masuk kamar gitu. Nah pada saat itu gue nggak mikir macam-macam, tapi kok sering banget ya Iyu kayak gitu sama gue gitu. Nah mau nanya tapi nggak ada waktu lah. Terus sebelumnya emang nggak pernah ya, sorry potong? Sebelumnya gue kan nggak terlalu intens banget sama si Iyu nih. Oke, karena rame waktu itu. Karena rame. Jadi tinggal berdua jadi intens nih sama dia nih. Iya, jadi apa-apa kan gue kalau pulang malam nih, kalau pulang pagi nih, gue banyak kan pulang pagi sih jam 3, jam 2. Tuh gue pasti ngegedornya kan Iyu. Terus rumah tuh, kondisi rumah waktu sama Iyu beda sama dulu. Jadi kalau dulu tuh rumah gue terang, pada saat sama Iyu tuh lampunya remang-remang aja. Kenapa? Jadi gue pernah nanya, jadi waktu itu suatu hari nih gue pulang, terus Iyu gue panggil-panggil nggak buka-buka. Terus gue udah gedor-gedor kan, gue gedor-gedor pintu samping nih, pintu dapur, gue gedor yuk nggak buka juga. Gue sampai keluar karena kamarnya dia tuh dari got samping rumah tuh sampai gue lempar-lempar batu lah. Akhirnya gue gedor lagi, dia keluar, terus gue lihat pas dibuka kok ada golok ya gitu. Ada golok di situ. Terus gue bilang, yuk, lo ngapain ada golok? Kan gue takut ya, apa dia marah? Terus dia ngeliat gue tuh kayak orang yang dingin aja, terus dia bilang ini, iya kak, soalnya di rumah suka ada yang ngintip-ngintip, dia bilang. Oh iya. Jadi gue kan juga, oh oke, iya jadi semua lampu Iyu matiin karena Iyu mau ngintip dari dalam. Kalau dinyalain nggak kelihatan. Bener. Oh ya udah dong, masuk akal. Oh ya udah, tapi gue agak ngeri sih. Waduh, dia ngapain naruh golok? Jadi semenjak itu di dapur gue tuh deket pintu ada golok, karena dia bilang kalau gue nggak ada, selalu ada orang yang kayak pengen maling atau pengen ngintip. Oke. Ya. Terus akhirnya ya udahlah gitu. Nah, kejadian mulai gue curiga itu, jadi tiap gue bangun, gue kan kalau kerja jam 10, gue ya bangun jam 8, jam 9 gitu. Gue tuh selalu kebangun sebelum alarm gue bunyi.
karena Iyu ngomel-ngomel. Jadi Iyu tuh biasanya kan nyapu ya. Dia nyapu, terus dia ngoceh tuh di luar. Apaan sih? Jangan diinjek lagi gitu. Oke. Terus akhirnya gue kan suka, dia ngomong sama siapa sih gitu kan. Terus ya udah, gue diemin. Beberapa kali juga gitu lagi. Terus akhirnya udah sering begitu, dia terkadang udah dibilang jangan diinjak lagi tuh kan, mesti sapu lagi gitu. Nah, suatu saat dia ngelempar barang nih, jedok gitu kan. Kan kedengeran, gue keluar lah. Kenapa sih yuk gitu kan? Apaan? Ini loh kak, nih anak bulak balik aja. Hah? Anak mana kan kita berdua gitu. Iya. Ya, akhirnya dia, iya nih anak dari tadi udah dipel, diinjak lagi, diinjak lagi. Terus aku udah malas dong nanya, udahlah diemin gitu. Besok-besoknya begitu lagi. Nah pernah aku gue nggak kerja, terus sore-sore dia juga begitu. Terus iya nih bandel banget ini, mana sih ibunya gitu. Main terus aku tanya, yuk anak mana sih gitu, emang ada anak? Ada kak, anak kecil kata dia gitu. Ini kalau misalnya Iyu nyapu diinjak lagi ntar suka dimain-mainin tuh sapunya gitu. Oke. Mulai dong gue yang anjir nih di rumah ada apaan sih gitu kan. Terus gue cerita lah sama abang gue gitu kan, kalau kantor tuh si Iyu gini gitu. Oh masa sih? Iya beneran di rumah katanya ada anak kecil gitu. Udah, nah akhirnya masih bertahan lah tuh ya, bodo amat deh gitu. Jadi gue cuman pikir ya udah gue pulang, yang penting gue pulang gue masuk kamar, gitu. Rumah itu saking gue terbiasanya Iyu nggak pernah nyalain lampu, jadi gue ngerasanya kan juga di rumah spooky banget ya gitu. Dan Iyu itu karakternya gini, dia ngepel rumah gue cuman tempat-tempat yang gue lewat aja. Jadi rumah gue itu lumayan gede waktu itu ya. Sisi lain tuh debu semua. Wow. Jadi tapi gue berpikir ya udahlah ya, karena nyokap gue bilang ya udahlah Iyu cuma sendiri gitu kan. Jadi jalanan yang gue lewat ya itu aja sampai kamar. Jadi yang bersih cuman ke kamar gue, terus gue kalau udah sampai kamar nyalain lampu udah gue tidur gitu. Nah beberapa kali di samping rumah gue tuh ada tetangga gue yang jualan bakso. Suatu saat gue makan lah di situ. Nah si tukang bakso ini ngeliat gue yang, kak itu tinggal di rumah sendiri gitu. Iya sama Iyu gitu. Terus nggak apa-apa di rumah gitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Gini kak, itu kalau di rumah situ kenapa kalau malam tuh selalu mau maghrib tuh suka ada kayak genderuwo dia bilangnya. Ada, jadi di rumah gue di atas kan ada tempat jemur. Dia bilang kalau maghrib itu suka ada makhluk hitam gede di situ. Dan itu yang ngeliat banyak. Nyata satpam, tukang ojek itu pada tahu kalau di rumah gue itu suka ada genderuwo lah. Cuman kan gue kerja ya, gue nggak tahu kan ya. Jadi itu kan cuma Iyu kan. Jadi katanya ini kadang-kadang nih kita suka pada berdiri nih di sini ngeliatin kalau maghrib gitu. Ah udahlah, gue udah bodo amat lah gue kerja ini gitu. Nah akhirnya mulai terganggu lah gue dengan karakter si Iyu yang kadang ngomel-ngomel ngomong sendiri gitu. Gue bilang sama abang gue kan, nih si Iyu gini nih. Terus yaudah deh gue nginep kata dia gitu. Ya udah lu nginep sini deh, lu tinggal sama gue gitu. Berapa kali dia nginep. Yaudah gue sampai nih di rumah gitu. Nah abang gue mulailah kerja dari rumah gitu kan. Pokoknya dia kalau pulang kerja dia di rumah dia main komputer. Dan abang gue pada saat di rumah selalu nginep di kamar gue itu. Jadi kita berdua di kamar itu. Jadi kamar lain tetap nggak dipakai juga. Kamar berdua sama abang nih. Karena kan tadinya kan dia tinggal di situ, tapi kan yang lain kepake nih. Cuma karena nggak pernah diberesin sama Iyu, jadi kita cuma satu kamar, ada TV, ada apa, jadi kita nggak perlu keluar di situ aja. Nah, jadi kamar gue itu di lantai 2 deket tempat jemuran. Jadi abang gue kan suka main komputer di kamar. Nah di kamar gue ini, jadi ini meja komputer, TV. Di sini ada jendela gede. Tapi nggak pakai horden, jadi pakai vitrase yang putih gitu tuh. Tahu. Ya, putih gitu aja. Nah terus pas lagi di situ, abang gue tuh bilang mau nyuci mobil gitu. Tapi nyuci nggak ya? Udah malam, dia bilang. Nggak jadi deh, gue di rumah aja deh. Jadi dia main lagi. Tiba-tiba gue sama abang gue tuh ngelihat kok ada sekelebat gitu kan. Apaan tuh gitu. Lo lihat nggak gitu? Lihat. Terus kan ya namanya abang gue percaya nggak percaya gitu kan. Terus dia langsung keluar tuh dari kamar. Jadi kamar gue tuh di belakang tuh ada pintu.
ada pintu lagi untuk ke jemuran, Ke samping tuh. ke samping. Oke. Malam-malam. Nah, gue kan dengan posisi yang gue udah sering di rumah itu gue denger si Iyu ngomel-ngomel, gue mikirnya udah takut aja kan. Lu aja deh gitu. Terus dia keluar, terus tiba-tiba, yuk ngapain? Gitu. Ternyata ada si Iyu nih, bolak-balik. Terus tanya ngapain? Enggak, abang sama kakak gitu kan. Iya. Terus abang gue bilang Iyu gitu. Oh ya udah. Terus entah gimana dia ngobrol-ngobrol, abang gue balik nih ke kamar. Terus dia bilang, kata si Iyu, kita bertiga. Katanya gitu. Kita bertiga. Hah, bertiga? Iya. Jadi si Iyu bilang dia ngeliat karena dia ngintip karena di bawah ada sepatu adek gue, sendal. Jadi adek gue kan masih kecil. Dipikir Iyu, adek gue nginep. Bareng Makanya abang. iya, makanya dia ngintip. Ada siapa? Pas dia ngintip, dia bilang, Iyu lihat abang lagi main komputer, kakak lagi tiduran. Tapi si adek kok lagi duduk nonton TV, kakinya goyang-goyang, kata dia. Terus akhirnya abang gue bilang gini, kok si Iyu bilang ada si ini sih gitu, adek gue gitu. Dih, apaan? Ya udah dong, abang gue percaya nggak percaya kan? Masa sih gitu? Iya katanya ada itunya tuh sendalnya gitu kan. Ah ya udahlah gitu, kita nggak mikir lagi, udah besok udah tidur aja lah gitu. Berarti yang di halaman samping ini itu bisa lewat jalan lain selain dari kamar. Bisa. Dari kamar Katere. Iya, dari kamar Iyu di bawah. Oh, itu jadi bisa ke atas juga, ada iya, tangga. ada tangga buat jemur. Oke. Terus, nah akhirnya udah kayak gitu, abang gue udah mulai, nih kenapa sih aneh banget gitu kan, kayak nggak percaya mulai nih. Terus akhirnya dia cuman yang tadinya dia pikir di rumah cuma pengen nemenin gue doang, lama-lama dia kayak, yaudah besok gue nginep-nginep lagi nemenin, dia bilang. Udah akhirnya besok-besoknya lagi, ini kejadian nggak berurutan tiap hari ya, tapi ada gitu, ada lagi. Jadi ada suatu saat di mana gue kan kalau pergi selalu jam 10 pagi gitu kan, gue kerja siang. Gue bangun, suatu hari gue bangun, terus gue beberes ya biasa lah, gue makan apa segala macam, gue pergi nih mau kerja. Nah itu si Iyu posisinya biasanya kalau lagi siang gitu dia suka nyetrika. Jadi pas gue mau pergi, gue bilang yuk mau pergi gitu. Terus dia ke bawah kan, bukain pintu, mau kerja. Keluar, dia tutup tuh pintunya. Habis dia tutup, ya kan udah nggak tahu ya. Tapi dia bilang besoknya, jadi pas ketemu lagi pagi lagi kan, karena kan gue pulang malam nih nggak ngobrol sama dia. Jadi dia bilang, Kak, katanya cara ngomongnya gitu lagi ngeri. Terus lagi, Kak, kemarin kan kakak pergi udah Iyu bukain pintu ya, kata dia. Kakak udah keluar terus Iyu udah tutup pintu kak. Terus kok pas Iyu masuk, kok ada kakak turun dari tangga, kata dia. Gitu. Hah, turun dari tangga? Jadi daster yang lagi disetrika dia, terus kok ada nih cewek turun pakai baju yang lagi disetrika, diikutin sama dia ke kamar mandi. Oke. Dia bilang aku Iyu ikutin ke kamar mandi, aku ikutin aja kak. Dia masuk kamar mandi nggak nyalain lampu. Pas dia masuk, Iyu kejar aja, Iyu nyalain lampunya, kata dia. Dia lagi pipis kak. Terus abis pipis gitu, Iyu nyalain lampunya, dia ngumpet. Jadi kamar mandi gue tuh bentuknya L, terus ini toilet, ini pintu, tapi di sini ada lemari, lemari anduk gitu-gitu. Dan kamar mandinya ke sini. Jadi pas Iyu nyalain lampu, ini yang bentuknya kayak gue, dia langsung minggir, tapi nggak ada tangannya, kata dia. Jadi tangannya cuma satu. Ya gue langsung yang anjir, apaan lagi nih kan? Aneh banget, gila. Iya, tangannya cuma satu kak. Jadi terus langsung lah gue bilang, si Iyu gini, langsung lah ngoceh dong ke abang gue. Ih, ngeri amat kata abang gue gitu. Iya, pakai baju gue, padahal gue udah pergi gini. Terus abang gue akhirnya gini, ya udah lo lu nginep aja deh, gue bilang gitu. Tapi nanya nggak ke Iyu, bentuk muka sama semua? Sama kayak Katere semua? Iya, jadi kayaknya katanya gayanya turun tangga ngikutin gue. Kan gue kalau turun suka pegang daster, terus gue ngangkat-ngangkat gitu tuh, kayak kalau turun suka gini daster lah gitu. Ya ala Putri inilah. Ala princess.
Dasarnya gitu. Tapi pas masuk dikejar ke kamar mandi sama Iyu, dinyalain lampunya. Berarti dia lagi kencing tuh tadinya tuh. Iya, Di kayak kloset duduk. Duduk. Ada Setelah lemari kencing. kan depan dia nih berarti nih. Di sininya lemari. Jadi kalau dari depan di pintu pintunya nggak ditutup, tapi gelap. Iya. Nah, sama Iyu dinyalain lampunya. Pas nyalain kayak dia udah selesai pipis, dia begini, terus dia ngumpet. Kayak lari gitu. Samping. Terus Set gitu. dikejar nggak sama Yu? Enggak, dia takut. Karena kan pas dibuka, pas dia ngeliat nih, pas dia ngeliat gini kan tangannya satu ada, satunya nggak ada tangan, nggak punya tangan. Karena dasarnya tuh you can see gini gitu. Jadi bilang nggak ada tangannya. Udah nih, gue cuma bilang nih kenapa ya nih rumah jadi udah akhirnya udahlah mulai ada kejadian-kejadian itu, gue bilang lah sama abang gue, lo kan pulang kerja jam 7-an, lu ke rumah lah gitu, lu udah ya udah lu bareng nemenin gue gitu, paling nggak lu di rumah dulu, soalnya si Yu sendirian gitu. Udahlah, abang gue mulai tuh kalau kerja dia belum pulang ke rumahnya, dia main dulu ke situ nunggu, paling nggak gue bilang ntar gue pulang jam segini. Jadi akhirnya hidup kita tuh yang kayak janji-janjian, lo pulang jam berapa? Ya udah ntar gue jam 10 pulang deh gitu, karena takutnya ini. Nah nanti abang cabut gitu. Nah suatu hari gue inget banget nih, gue di tempat kerja nih jam 7 malam. Jadi jam 7 malam, jam-jam abang gue udah balik lah ya, udah pulang. Tiba-tiba abang gue nelfon. Lo di mana katanya? Masih di kantor? Iya masih. Terus gini, kenapa? Gue bilang, ini gue di sini nih. Dia bilang gitu. Di rumah. Oh ya gimana? Kak, tadi kan gue pulang, kata dia. Gue pulang nih. Pas gue pulang si Iyo ada di depan rumah, kata dia. Ada di depan rumah. Lah gue bingung dong, itu maghrib ngapain sih Iyu di depan? Gue bilang, terus ada tukang bakso di depan juga. Jadi tukang bakso masih buka, tapi Iyu di depan rumah duduk aja katanya, duduk di depan. Terus akhirnya abang gue nanya, Yuk ngapain kok nggak masuk? Gitu. Di depan pagar nih berarti ya? Di depan pagar jam segitu, di depan pagar. Yuk ngapain kok nggak masuk? Terus Iyu bilang, Iyu takut bang, kata dia. Oke. Kenapa? Iya kan Iyu tadi nyapu, kata dia. Sore-sore tuh Iyu nyapu, ketemu lagi sama anak yang kemarin suka ada. Nah itu yang gue bilang itu, si anak kecil yang suka lari-lari itu. Oke. Ada itu anak kak, bang gitu, ada itu anak. Terus iya, jadi si anak ini lari-lari, Iyu kejar, Iyu kesel aja, soalnya dia abis dipel, diinjak gitu. Iya. Ada anak yang biasa tuh yang suka di sini. Terus Iyu kejar, masuknya ke kamar kakak, kata dia. Kamar gua kan. Terus Iyu buka aja pintunya. Ada ibunya kak. Katanya. Jadi dia nggak berani masuk kali itu. Jadi kemarin-kemarin si Iyu berani di rumah ini, tapi saat itu dia nunggu sampai abang gue pulang di depan. Ada ibunya katanya. Terus abang gue, hah ibunya gitu kan, kaget kan. Iya kak, rambutnya panjang. Jadi si ibunya nih anak ngadep belakang gini. Jadi pada saat itu kayak mau ngeliat ke Iyu, tapi belum ngeliat, Iyu udah langsung lari. Disitulah, jadi si Iyu duduk di depan rumah. Nggak berani masuk. Nggak berani masuk. Pakai baju apa si Iyu bilang? Si ibunya Gua agak lupa ya, tapi rambutnya panjang dia bilang. Oh dia bilang gitu? Jadi pas dia masuk, ngebelakangin si pintu tuh ada ibunya panjang. Dia bilang ini. Jadi pas dia masuk, Iyu kejar, Iyu buka kamar kakak. Ternyata ada ibunya. Ya kan males ya, terus langsung, aduh. Abang gue langsung, lu pulang deh gitu. Udahlah mulai ya. Nah kita tuh waktu itu antara, jadi gini, memang di rumah itu kan lantai atasnya itu kayu. Jadi kan kalau kayu kan suka, kalau malam suka bunyi memang ya, kayak kalau diinjak bunyi. Terus kalau injak juga bunyi. Jadi suatu hari nih, jadi gue balik rumah malam, biasalah jam 12, jam 1 gue pulang kerja. Nah, bokap gue kan udah lagi nggak tinggal sama gue. Pas gue pulang, biasa gelap gitu, terus biasanya gue pulang, Iyu bukain, dia mau Indomie kak, gitu. Ayo boleh deh. Gitu. Gue makan Indomie dulu di meja makan. Gue makan sendiri, gelap tuh, gelap. Gelap-gelapan lu makan kak? Iya. Abis begitu mbaknya agak-agak ya bodo amat lah ya. Gitu. Yang penting gue sebat-sebat lah ya. Sambil sebat tuh. Nah waktu itu nih. Jadi pas gue lagi sebat, jadi Iyo abis ngasih makan, ya deh kak gitu. Ya baru makan, bentar makan, terus gue sebat. Tiba-tiba ada suara ngorok nih, kenceng dari atas.
dari kamar gue. Jadi Oh, kamar Yu di bawah kan? Kamar Yu di bawah. Oke. Terus bunyinya kencang. Kenapa gue bilang kalau bunyi suara ngorok biasa ya gue tau lah ya orang-orang. Ini suaranya kayak apa ya? Suaranya tuh gede. Gimana ya gue gambarin ya? Ngoroknya tuh kayak kasar kayak gitu. Jadi gede banget. Akhirnya gue lagi ngerokok, terus tiba-tiba gue merinding kan. Ih, kok gue ngeri ya? Cuman gue mikirnya, pertamanya nih gue mikirin, oh bokap nginep gitu. Oke. Gue ngerokok, tapi rokok gue belum habis. Bukan gue tambah santai, gue tahu itu ada bokap gitu. Mikir gue ada bokap. Terus gue tiba-tiba merinding aja. Rokoknya belum habis, gue langsung, udah gitu. Gue takut. Gue taruh, gue naik. Naik santai, udahlah. Ke atas, masuk. Terus gue buka kamar gue gelap banget. Nggak ada orang. Nggak ada orang nih. Wah, gue langsung nyalain lampu. Udah gue langsung tidur aja deh. Gue nggak mau mikir apa. Gue langsung ngambil selimut. Gue gedein itu TV. Gue gedein biar gue nggak denger apa-apa. Gue tidur. Besoknya baru gue tanya, yuk, papa kesini nggak? Nggak. Kata dia gitu. Nggak nginep? Nggak. Orang nggak pernah kesini gitu. Nah baru tuh gue gini. Ini apaan yang gue denger ya gitu? Kok ada kayak suara ngorok gede banget. Nah itu juga gue cerita sama abang gue kan. Akhirnya kita mikir ya udah semenjak itu tuh kita di rumah tuh bareng aja gitu. Jadi dia juga ke situ karena dia sering ke situ abang jadinya. Akhirnya sering ke situ karena takut gitu. Karena dia tahu kalau gue takut. Nah, akhirnya sih sebetulnya mengganggunya tuh karena dia juga takut ya lama-lama. Dia juga takut di situ. Oke. Sebetulnya rumah itu yang gue bilang dari dulu mungkin udah ada tapi gue nggak pernah ngeh bahwa itu ada penghuni lainnya karena rame. Oke. Misalnya kayak tembok rumah gue. Jadi dari dulu nih kalau gue jalan di tangga rumah itu kan tangganya kayu, terus sini nih tembok sebelah, tembok tetangga ya. Jadi itu suka ada yang ngetok nih kayak tok 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 gitu. Ada bunyi ketok, terus iseng-iseng dulu waktu kalau ada nyokap gue, ketok balik gitu. Oh gitu. Oke. Diketok balik lah, karena kita rame-rame ya. Kadang jam 8, jam 9 ada yang ngetok. Diketok balik, entah dia ngetoknya tambah kenceng. Terus kayak ngikutin kita. Ngikutin. Jadi ngikutin. Nah, suatu saat, nyokap gue udah penasaran aja nih. Nyuruhlah mbak gue ke sebelah. Coba tuh tanya tuh ibu sebelah tuh. Dia kalau malam ngapain gitu. Apa dia lagi ngulek, apa lagi masak. Kok ada bunyi ketok-ketok terus gitu. Yeah. Mbak gue kesana lah. Nanya sama orang itu, tetangga. Pas balik mbak gue bilang, Bu, kata tetangga, ini kalau malam dia nggak pernah ngapa-ngapain, kata dia. Justru dia dengernya ngetoknya dari rumah kita. Ada yang ngetok gitu, ada yang ngetok. Jadi dia pikir kita yang berisik kalau malam. Padahal itu tembok cuma satu. Nah waktu itu kan kita ketawa-ketawa aja kan, ada setannya kali ini rumah gitu kan. Cuman karena rame. Nah pas aku udah tinggal sendiri, jadi ketok-ketokan itu tuh sebetulnya masih ada. Jadi gue pikir akhirnya gue menjadi takut dengan ketokan itu yang tadinya enggak gitu. Jadi muncul lagi. Jadi mulai nih energinya di rumah itu tuh mulai gede lagi. Oh mulai ada suara ketokan lagi. Iya. Pada saat sama si Iyu nih mulai kedengeran nih. Dia Iyunya juga kayaknya kalau gue yang ngeliatnya gini. Ini bisa jadi gara-gara si Iyunya juga nyambut juga dan kayaknya si Iyu selalu digangguin nih sama makhluk yang di situ gitu. Entah kenapa. Mungkin nggak suka kali sama dia ya, nggak ngerti juga. Nah terus udah kalau jadi kejadian si Iyu ini kan pas gue udah gede nih. Nah pada saat itu akhirnya pokoknya ya endingnya nih si Iyu kita taruh ada lagi satu lagi nih yang akhirnya kita memanggil orang pinter untuk ngelihat. Oke. Ada kejadian apa? Kejadian yang bikin kita manggil orang yang ngerti ya, itu jadi waktu itu lagi bulan puasa. Oke. Abang gue sama ipar gue waktu itu belum nikah mereka. Karena rumah gue ini udah banyak gangguan-gangguan itu dan abang gue selalu nongkrong situ. Akhirnya waktu itu malam minggu, inget banget gue. Malam minggu kita pada nginep lah di situ. Jadi pacar abang gue, gue sama abang gue nih bertiga. Nah waktu itu kita dari jam 7 malam ya kita masih di ruang tamu lah ya, nongkrong apa. Tiba-tiba abang gue jam 10 kan, gue mau tidur gitu. Mulai nih kita, ikut gitu, mau tidur gitu. Ikut dong. Terus branding nih kita ke kamar, yuk kamar bareng-bareng. Lu tidur jam segini orang belum ngantuk gitu lah ya. Pas udah sampai kamar kita mau tidur,
matiin lampu nih. Terus tiba-tiba pacar abang gue bilang gini, Res, gitu kan, emang lu bisa tidur? Gitu. Enggak, aku gitu, ketawa. Terus dia gini, takut ya? Iya, takut gitu. Terus dia langsung gini karena dia takut, tiba-tiba dia ngomong kenceng gini, mana ada sih setan, ini kan bulan puasa, setan semua diikat, dia gitu. Tiba-tiba itu pintu digebrak loh dari depan, buak gitu. Langsung kita diem semua dong. Terus abis ngomong begitu langsung, buak. Terus, akhirnya diem, terus dia gini, lo denger gak? Denger. Terus abang gue kan diem aja kan, bang, lo denger gak? Denger. Terus udah denger. Akhirnya kita semua merem sampai pagi. Saking takutnya. Pintu kamar ya yang digebrak ya? Jadi kayak ini dia ngasih tau sama kita bahwa ya ada loh gue gitu. Karena kita udah semua takut, kita udah komplain lah ke nyokap lah, bilang ini itu. Akhirnya nyokap bilang oke deh, panggil ada nih satu, kita bilangnya dia haji gitulah ya, yang bisa lah gitu biar didoa-doain. Iya, ngerti ya. Nah, udahlah si Om suruh ke situ gitu. Oh, yaudah coba dong gitu. Soalnya udah takut gitu. Akhirnya si Om ini datanglah ke rumah. Datang ke rumah. Terus dia liatin sana sini semua ruangan. Terus dia tuh kayak ngomong gitu, ngomong sendiri. Kita udah pada diem aja, dengerin antara takut atau nggak. Tiba-tiba dia pas dekat kamar Iyu, kan dekat kamar Iyu yang gue bilang nih ada tangga yang buat jemur. Dia ngomong di situ sendiri. Oh iya, dia bilang gitu. Apaan tuh gitu kan? Oke, iya nanti dibilangin gitu. Terus akhirnya si Haji ini bilang, udah kok nggak apa-apa, dia nggak akan ganggu kata dia. Emang ada? Gue bilang gitu. Ada. Dia nggak ganggu. Dia itu nggak suka sama si Iyu kata dia. Soalnya si Iyu itu kalau kerja suka ngomong sendiri, suka marah-marah. Oke. Ngedumel ya? Ngedumel. Jadi katanya penunggu rumah gue itu dia nggak akan ganggu sebetulnya. Dia udah lama dan dia nggak mau dipindah. Dia nggak mau dipindah karena dia bilang itu emang rumah dia dari dulu. Cuman mbak yang ini dia nggak suka. Dia bilang dia nggak akan ganggu, tapi tolong bilangin sama mbaknya jangan suka ngomong sendiri terus marah-marah gitu. Jadi ternyata gue flashback, oh iya ya, Iyu kan kalau nyapu suka ngedumel gitu. Jadi kayak si Iyu tuh suka orang kok di sini ini gitu, suka ngomong sendiri. Ngoceh, emang ada orang yang begitu sih. Yang kerja tapi ngedumel. Nah, si penunggu ini katanya dia bilang nggak mau ganggu karena dia tuh ngegangguin si Iyu sebenarnya. Dia nggak suka sama si Iyu gitu. Cuman kan ya udahlah ya. Abis itu rumah gue yang tadinya kadang suka gerah, suka apa, rumah gue tuh jadi adem lagi. Abis si Haji itu datang? Iya. Abis diajak ngobrol, hantunya ini diajak ngobrol sama dia. Dan bener sih, dia nggak gangguin lagi. Cuman kan secara auranya gue udah pada takut tinggal di rumah itu. Tapi si Iyu udah dibilangin waktu itu? Dibilangin. Jadi kita bilang namanya, ya udah Om aja yang ngomong sama Iyu. Terus dipanggil Iyu, bilang ini, Iyu kalau kerja jangan ngedumel ya, jangan ngomong sendiri. Ini yang di sini nggak suka, dibilang gitu. Terus Iyu cuman yang oh iya gitu. Udah, akhirnya abis itu auranya rumah gue tuh udah beda sih, beda. Tapi kita udah nggak ada yang betah aja tinggal di situ. Akhirnya rumah itu dijual, gitu karena kita udah nggak ada yang mau tinggal, gitu. Akhirnya dijual rumahnya. Dijual. Terakhir tahun berapa? Mungkin sekitar 2005 lah, 2005-an ya, gue lupa deh. Terus akhirnya kita pindah gitu, nggak di situ lagi. Oke, Kak Tere mau nanya nih. Kalau si Iyu ini sendiri bisa kenal sama keluarga Kak Tere dari mana? Terus dari kapan dia tinggal di situ? Apa dari Kak Tere kecil apa gimana? Dia tuh nggak dari gua kecil. Jadi itu memang sebetulnya Iyu tuh di antara mbak gue yang lain, dia baru. Oh, dia malah paling baru? Paling baru. Jadi ngambilnya sih dari agen sih gitu. Tiba-tiba ada Iyu, oh dari Lampung nih gitu kan, udah tua terus tapi dia bisa masak karena mbak gue beberapa kan
sibuk tuh. Jadi dulu nyokap gue bikin kue dan lain-lain, terus Ya. punya warung apa, jadi mbak-mbak gue yang lain. Nah, jadi dia bisa masak. Oh yaudah, kalau bisa masak, udahlah kebetulan juga udah tua gitu. Memang dari awal sih gue lihat orangnya agak-agak aneh ya si Iyu ini. Anehnya gini, Selain jadi ngomong sendiri, anehnya apa lagi? iya, jadi kan abang gue kan belum kawin tuh waktu itu, belum nikah sama pacarnya. Jadi kalau pacarnya ke rumah, si Iyu itu suka ngomong sama pacarnya gini yang kayak, "Kak, ngapain sih mau sama abang? Abang kan jelek," gitu. Loh. Iya, Kok abang gitu? kan jelek. Nah, terus, kenapa gitu kan? Bercanda niatnya sama dia. Awalnya iya ngeliat, tapi ternyata dia abis itu suka ngomongin gini, mendingan sama anak aku cakep. Terus dia bilang, anak aku tuh lagi kerja sama artis, cakep deh, pokoknya dia dibawa ke Singapura, dia bilang gitu. Terus, iya yuk, serius. Jadi kita tuh awal tuh ngeliat si Iyo, ini orang lucu ya gitu. Terus si abang dibilang jelek gitu lah ya. Terus, tapi lama-lama si Iyo tuh gini, kalau aku yang minta makan atau si pacarnya abang yang minta, yuk bikinin mie dong atau makan dong gitu kan, mau minta makan, oh iya mau makan apa kak gitu. Tapi giliran sama abang tuh kayak, abang ngapain sih minta-minta makan, ambil aja sendiri gitu. Iya, akhirnya emang agak aneh sih si Iyu ini. Jadi gue relate banget nih kalau emang si Jin ini apa ya, maksudnya tadinya gue berpikir di rumah itu, kalau namanya ada hantu gitu mungkin ternyata hantu ada yang baik. Jadi kan tadinya gue pikir, hantu tuh jahat aja sama kita, mau gangguin kita gitu. Tapi ternyata kalau gue lihat si Iyu kan karakternya memang aneh. Jadi kayak dia selalu bilang dia punya anaknya sukses, lebih sukses dari abang, kata dia. Terus tinggalnya di luar negeri. Terus dia nanti dia bilang lagi anaknya yang satu, yang perempuan, kerja di ini, kerja di itu gitu. Sampai pernah kayak dia tiba-tiba di rumah nangis-nangis. Dia bilang anaknya kecelakaan, ketabrak. Jadi di Lampung tuh katanya lagi naik motor, ketabrak truk gitu-gitu. Anaknya meninggal lah, apa dia harus nangis. Ya udah, Iyu mau pulang. Terus dia pulang. Terus kalau kerja dia selalu bilang kayak, Iyu tuh nggak butuh-butuh duit banget karena Iyu tuh punya hutan kayu di Lampung. Dia bilang gitu. Jadi kan kita mikir, si Iyu tajir juga ya gitu kan. Anaknya di ini gitu. Satu-satu pokoknya ada kebongkar bahwa emang si Iyu ini ternyata emang aneh. Jadi gue lihat banget nih kalau ternyata di rumah gue tuh jadi banyak gangguan semenjak ada dia. Makanya waktu gue nulis itu gue bilang sejak ada Iyu rumah gue horor. Iya. Terakhir Iyu tinggal di kita itu, tapi belum kebongkar ya sebetulnya. Jadi terakhir tinggal di kita kan kita pada jual rumah nih. Rumah ini dijual, akhirnya Iyu dibawa pindah ke rumah kita yang baru. Yang di? Ada lagi, bukan yang tadi, bukan yang hantu. Jadi rumah nyokap, yang nyokap punya usaha, dan di situ ada adik gue. Nah, adik gue yang kecil. Jadi Iyu tuh terakhir kerja sama kita, pokoknya pas pindah ke sana, kita semua pindah. Ada satu karyawan restoran, cewek masuk, terus kayak tahu Iyu, katanya keponakannya Iyu, kerja nih sama kita di restoran. Nah, terakhir pokoknya nyokap udah mulai worry banget karena pernah adek gue biasalah minta makan, yuk ambilin makan gitu. Adek gue kan masih umur berapa ya waktu itu? 10 tahun juga belum lah, masih kecil lah. Yuk makan gitu apa. Jadi si Iyu bikinin makanan nih ke adek gue. Dia ngeliatin adek gue kayak kesel, dia ngeliatin, terus dia kasih makanannya ke adek gue. Nih, makan. Terus dia ngeliatin aja kayak bengong. Nah itu nyokap ngeliat. Terus gini, enak gak makannya? Enak, gitu. Nyokap bilang, wah ini agak sakit nih ya kayak, atau kenapa ya? Nih? Anak kecil digituin. Enak gak? Gitu. Terus kadang adek gue lagi ngomong tuh, Iyu tampar kamu ya gitu. Jadi nyokap udah, wah takut nih gitu. Akhirnya nyokap mikir, gimana caranya biar Iyu gak sakit hati ya gitu, mau diberhentiin gitu. Baru kesana. Ada kejadian-kejadian kayak gitu. Akhirnya kan ada satu momen yang Iyu bilang anaknya meninggal. Anaknya meninggal di Lampung, dia nangis-nangis. Dia bilang Iyu mau pulang dulu. Pada saat Iyu pergi, si karyawan gue yang ponakannya nih, yang Iyu bilang ponakannya,
ngomong lah sama kita, Hmm. ngobrol sama nyokap. Nyokap kan nanya dong, kamu ponakan Iyu di mana? Terus dia bilang, enggak, aku bukan ponakannya, aku tuh sebetulnya anaknya Iyu. Hah? Kok aneh gitu kan? Apa gue? Gitu kan, kok aneh? Pusing nggak lo? Pusing kan? Gue aja pusing nih, makanya gue bilang complicated banget. Jadi, kok aneh gitu kan? Iya, lah, lu punya, kamu punya kakak nggak yang cowok yang kerja di artis ini? Nggak ada, kata dia. Anaknya cuma satu, aku doang. Oh Gitu. wow. Nah, mulai kan, jadi nyokap tuh udah, wah nggak mungkin nih, gitu kan. Jadi nyokap waktu itu, kalau nggak salah nyokap itu nggak pengen Iyu kerja lagi. Jadi gue, ya udahlah, akhirnya ganti Mbak deh, nggak dipanggil lagi si Iyu. Dan sama yang nyokap. bilang nyokap, yang si Iyu bilang anaknya kenapa-napa di Lampung ya Nggak bohong ada, berarti. itu nggak pernah ada kejadian itu. Iya, berarti emang dia biar bisa pulang aja. Iya, biar dia bisa pulang entah kemana. Jadi si anaknya dia ini bilang, aku tuh kerja, kata Iyu nggak boleh ngomong kalau aku tuh anaknya Iyu. Terus dia cerita, anaknya cuma satu, aku doang. Gitu, nggak ada tuh yang dia punya hutan, dia punya apa. Jadi kan kita takut ya daripada nanti dia bahaya buat kita gitu. Tapi gue relate karena gini, ini kayak di rumah gue, penghuni di rumah itu sebetulnya kalau misalnya ada hantu atau apa di rumah ya, ada makhluk lain. Kayak makhluk lain tuh sebetulnya juga tahu lagi energi orang gitu loh. Iya. Jadi kayaknya kenapa sih waktu ada Iyu rumah gue tuh bener-bener horor, dan kalau dibilang Iyu ngarang, enggak juga, karena gue sama abang gue kan berasa Iya, ngalamin. diganggu juga, Iya, ngalamin ngalamin. juga. Kenapa ya? Kok kayak nggak suka banget ngamuk-ngamuknya tuh pas ada Iyu gitu, yang ada di sini selalu ngegangguin dia gitu. Akhirnya oke ya, berarti hantu-hantu itu mungkin makhluk lain tuh emang udah tahu nih orang nggak bener gitu. Iya, dan bisa jadi yang dilihat Iyu yang menyerupai lu nih Kak, yang Iya. turun dari tangga terus ke WC yang tangannya cuma satu, itu yang dia lihat sama nih yang kata dia mamahnya anak kecil itu. Mungkin ya, bisa jadi ya. Mungkin. Jadi memang si rumah itu sih ya dengan adanya dia ditambah lagi. Sebetulnya memang ya mungkin setiap rumah ada ya kayak gitu. Tapi memang rumah ini kalau buat gue spesial banget sih. Iya, rumah masa kecil ya. Iya, dan lagi gini, memang ada kejadian yang gue belum pernah taruh di itu ya, gue belum pernah ceritain di situ bahwa emang dulu waktu gue kecil, jadi rumah ini Oke. gue pernah sakit. Jadi Kenapa tuh? waktu dulu tuh gue pernah kejang di rumah itu. Kenapa tuh? Gue nggak ada penyakit tertentu, Mm-mm. tapi tiba-tiba pokoknya waktu itu gue kejang lah. Nah pas gue kejang, gue panas dulu, gue kejang. Tapi gue kejang itu kalau nggak salah pernah 2 kali. Jadi sampai nyokap gue waktu itu, yaudah yuk tidur bareng pengen tahu. Nah gue bilang waktu itu sama nyokap gue, Mah, kok tapi kalau aku mau kejang, aku selalu lihat ini ya, kayak ada pasar malam, terus ada kayak main kuda lumping. Itu nanti ada kakek-kakek, dia bawa ikannya tuh dikasih ke aku gitu. Oke. Ikan mentah. Abis itu pasti aku kejang deh, aku bilang gitu. Kan? Bingung nggak nyokap, kenapa ya gitu. Terus waktu itu pernah juga nih, gue kejang. Sebelum gue kejang, gue bilang gini, Mama kayaknya aku mau kejang deh, gitu. Udah nih, akhirnya kan gue kejang apa segala macam, dibawalah ke dokter kemana. Gue tuh sempat di EEG atau apa sih yang kita tidur dikasih gelombang-gelombang otak, takutnya gue epilepsi. Pokoknya gue diperiksa lah ke ini gitu. Sampai akhirnya ke orang pintar juga, sampai ke Cirebon. Gue jadi sama bokap gue inget banget tuh waktu gue kecil tuh dibawa ke Cirebon sampai yang pengobatannya ada tongkat, bisa ngomong apa gitu-gitulah. Nggak ketahuan nih gue sakit apa. Pas dilihat gue epilepsi juga enggak, hasilnya enggak. Tapi dokter takutnya balik lagi kayak gitu, dikasih obat lah gitu. Nah akhirnya bokap gue kan banyak cuti. Suatu saat si bosnya nanya lah, lo kenapa gitu kok? Maksudnya emang ada apa sih? Anak lo sakit gitu. Bokap bilang, iya nih si Teres nih sakit gitu. Kayaknya tahu kejang gini-gini. Nah bosnya itu kayaknya dia bisa ngelihat gitu. Terus bilang gini, itu rumah lo depannya ada pohon ya, kata dia gitu. Ada pohon jambu. Jadi lu di depan pintu gue ada pohon jambu itu. Nah itu kalau ditarik garis, kata dia, kalau ada sinar tuh lurus ke luar komplek, itu ada kuburan tuh, kata dia. Itu kayak suka sama anak lo deh, katanya gitu. Suruh tebang itu pohon. Nah waktu itu bokap nggak percaya sih. Dan
waktu itu udah deket-deket rumah gue itu mau direnovasi. Ini nih cerita flashback sebelum ada Iu ya. Jadi mau direnovasi waktu itu, udah kepikiran direnov dah. Nah, nggak berapa lama dari situ, jadi si orang ini bilang, lo mendingan lo tebang deh itu pohonnya. Nah bokap nggak mau nebang karena pada saat dia bilang suruh tebang, pohon jambu ini lagi berbuah-berbuahnya. Sedangkan kemarin-kemarin pohon jambu ini nggak pernah berbuah. Jadi udah lama, udah kita tinggal lama di situ, baru tuh ada bunga berbuah kan. Udah ada buahnya. Bokap nggak mau nebang lah. Jadi karena bokap nggak terlalu percaya lah. Yaudahlah ya, gue minum obat aja dari dokter waktu itu. Ya udah, saat lala bokap gue renovasi di rumah. Waktu itu lagi mau nyari material lah, bahan-bahan itu. Hari Minggu, gue inget banget. Jadi kita habis jalan, bokap gue harus nyari ke toko material. Nah toko materialnya tuh dari komplek, naik, ada tanjakan, nah di atas ini ada toko-toko material. Karena hari Minggu, ke toko material yang biasa, itu kan tutup. Jadi tokonya tutup, tapi dia punya gudang material di belakangnya. Oke. Nah jadi di atas komplek gitu ya. Terus bokap tuh ngajak gue, yuk turun gitu dari mobil. Nah pas jalan, orangnya bilang gini, gudangnya di belakang pak, ntar lihat aja di belakang yuk gitu. Jalan masuk kayak gang-gang rumah warga lah, kayak gang gitu. Terus ada tiba-tiba pas lagi jalan ada makam keluarga. Nah bokap langsung nggak tuh, bokap ngeliat, ini kuburan siapa baru gitu. Bokap, oh ini kuburan ini apa orang sini nih, ini si ibu sama bayinya gitu. Oh bokap ngeliat dong, oh perempuan gitu. Iya perempuan. Terus bokap dari situ ngeliat, wah kok kalau dilurus-lurus komplek rumah, berarti bokap langsung mikir omongannya bener dong. Kalau misalnya ada ditarik garis lurus ke komplek ke rumah gue. Kan ini komplek gue turun tuh yang gue bilang ya, material, terus ada turunan, nah ini komplek. Itu kalau ditarik garis lurus, itu jatuhnya ke rumah gue. Oke. Jadi si perempuan ini suka main di pohon jambu. Pohon jambu itu adalah rumahnya dia. Lurus nih ngadep si kuburannya nih lurusnya ke sana ya? Ha-ha. Madep si kuburannya ya? Jadi ini arah kuburan. Kuburannya ya? Arah kuburannya, ini kuburan, terus ada kuburan bayi. Makanya bokap gue bilang, kok ada bayi ini perempuan gitu. Terus bokap gue langsung tek, oh iya dong bener dong yang dibilang. Berarti anak gue kemarin kejang, kan gue kejang sama dokter sebetulnya nggak ketahuan ada apa. Nggak ada penyakit, udah kemana, ke orang pintar pun nggak. Tapi kan bosnya bilang kayak gitu kan. Ini kalau ini ke rumah lo, jadi ini perempuan, matinya masih muda, suka main sama anak lo itu. Kata dia gitu, gue lah yang diajak main, sering diajak main. Nah udah dong, pas udah tahu itu, bokap pulang, langsung bilang, tuh pohonnya tebang aja. Ditebang, akhirnya kita mau renov kan, itu emang mau renov. Pintunya bokap digeser, ngarahnya. Jadi udah nggak ada tengah, jadi kalau rumah gue tuh, kalau orang-orang pintunya tengah, pintu gue nyamping begini. Saking takut ya kan, disampingin sama dia, biar nggak ngarah ke kuburan itu. Cuman kayaknya, karena orang-orang tuh selalu beberapa orang pintar bilang, yang bisa ya supranatural itu bilang bahwa gue itu dari kecil suka main sama ini. Jadi kayaknya di rumah itu kalau ada yang misalnya kayak gini loh, kalau gue punya mbak yang kira-kira mereka nggak suka atau ada yang mau jahatin gue nih, mereka nggak makhluk ini tuh nggak suka ngasih tahu gitu. Oke. Jadi kalau gue punya mbak yang mbak gue baik-baik aja, nggak ada gitu. Kalau sekali punya yang problematik, langsung rame nih, langsung itu, serem. Makanya akhirnya gue ke flashback ke situ. Oh makanya kejadian-kejadian rumah gue horornya si Iu, karena Iu ini agak problematik juga ternyata. Iya, gitu. semuanya ada benang merahnya ya. Iya gitu. Ada hubungannya. Nah, dan gue nggak tahu deh ya, mungkin sekarang yang tinggal di sana gimana gue nggak tahu. Gitu. Jadi yang punya rumah ini, itu tuh kejadian horor terjadi tuh kayak suatu tanda dari mereka nih, kayak anjir nih, gue nggak suka nih sama nih orang nih ada di sini gitu. Iya, yang maksud gue kalau kita bilang ya berarti mereka jadi kayak manusia juga kali ya, karena kita udah berdampingan aja. Jadi karena kita tinggal dari kecil, jadi mereka siapa yang keluar masuk kan mbak nih. Jadi makanya kenapa mbak-mbak gue ada aja tuh dikasih lihat kayak gitu. Tapi kitanya yang orang dalamnya akhirnya kita kebawa juga gitu. Makanya waktu pas diusir itu
kok si Pak Haji ini bisa tahu bilang yuk jangan suka ngobrol. Jadi gue cuma ternyata mereka curhat juga ya ngomong gitu. Mereka maunya apa. Jadi kayak dealing di tengah, oke deh gue nggak ganggu. Tapi ini mbak yang ini gue nggak suka gitu. Oke, Kak Tere, kan lu bilang lu seorang pengembara ya. Lu banyak explore keluar lah, banyak sana sini ya kan, ketemu berbagai watak dan jenis manusia ya kan. Terus lu kerja di mana aja juga pernah ya kan, dimanapun. Lu punya nggak beberapa kejadian, gue minta 2 kejadian horor yang satu yang random, satu yang paling serem di luar cerita ini. Oke, ada. 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 Yang mana? Dan ini ada saksinya ya, jadi gue Oke. tidak mengarang. Oke. Entah ya. Jadi di Pejaten ini random banget sih. Daerah Pejaten nih kejadiannya. Daerah Pejaten. Pejaten ini adalah kantor teman gue. Kantor teman gue, jadi dia nyewa rumah buat jadi kantor lah gitu ya. Jadi bentuknya rumah nih, rumah ya. kuno lah, tapi kuno. Jadi waktu itu kita mau ada acara, kita meeting lah di situ. Temen gue yang anggaplah si I ya, I. Si Bapak I ini udah bilang, ini kan gue lagi nggak ada OB. Ntar kita kalau pada ngumpul makannya ini aja ya, mesen gitu. Oh ya udah ya, nggak apa-apa. Janjian lah malam di situ, abis maghrib lah, Isya kata dia gitu. Nah, pas gue menuju ke Pejaten, itu hujan rintik-rintik lah ya, hujan dikit-dikit gitu, macet banget. Ternyata teman-teman gue tuh udah nyampe di situ. Oke. Nah, kebetulan laki gue juga lagi mau meeting, jadi meetingnya disatuin di situ deh. Jadi karena laki gue mau ke situ juga, ya udah nih dia mau ketemu orang, ketemu di situ deh. Gue nggak nyampe, kayak gue telat. Yang lain udah nyampe. Gue jam 7, gue masih di depan mall. Ternyata pas belokan ada galian. Jadi kita diputer tuh. Wah, gue udah gede banget kan. Gue udah sama laki gue, gimana sih kok nggak ngomong sih kalau lagi ada galian gitu. Karena udah telat banget. Gue bilang, mana sih bilang kalau ada kan, jadi kan gue datangnya agak sorean. Gue bilang ini jam segini belum nyampe. Soal mana hujan lagi. Jadi gue harus muter. Nah, pas gue pas nyampe, sebetulnya ini kejadian aneh pertama kali tuh. Akhirnya gue sadar ya, tapi pada saat gue nyampe tuh gue nggak nyadar gini. Di ruang rapat, nih teman-teman gue udah mulai ya buka laptop segala kan. Gue datang, terus gue datang, gue nggak yang ya Pak gitu. Saking gue udah gedek ya, gue datang langsung ngomel lah. Mana sih bilang tau gitu kan gue datang dari tadi nih, nggak nyampe mau lapar lagi gitu. Jadi ntar dipesenin gitu. Gue datang, gue duduk, ini kan pakai AC gitu ya. Tiba-tiba panas banget. Ngamuk lagi gue di situ. Kok panas sih? Emang nggak ada AC-nya ya? Emang AC mati gitu? Dengan mulut gue, kalau kata laki gue, mulut gue tuh sompral. Terus ada gitu, anak-anak udah iya kok panas ya. Nah terus temen gue ada satu ngeliat remote AC ditaruhnya jauh di kayak rak gini nih, jauh berdiri. Terus temen gue bilang gini, loh kok remote AC-nya di situ sih? Diambil. Lah bukannya tadi di meja gitu. Tapi teman-teman gue yang kada, bukannya tadi di meja ya remote? Kok ada di situ gitu. Terus dinyalain lagi AC-nya, kok AC-nya panas? Dibenerin. Jadi suhunya naik. Tadinya nggak suhu, kok segini? Udahlah. Nah kita nggak ngeh tuh. Akhirnya habis gitu, makanan datang. Makan yuk, makan gitu. Udah mau datang nih. Sok, gue tuh yang udah datang terakhir, udah ngomel-ngomel, lapar pula. Gue bilang kan, mana sih nih? Lapar, gue duluan gitu. Gue ke tempat meja makan. Nah di situ, yang meja makan di luar tuh, laki gue lagi meeting. Laki gue posisinya duduk sama kliennya begini nih. Ini taman. Nge-L berarti ya? Iya, L gini. Ini kan mejanya jadi kosong nih. Ini taman. Di sininya gudang. Gue kan ngambil makanan masih diplastikin. Gue di dekat laki gue di sini. Gue buka. Iya nih, lapar banget gini. Gue pesan nasi goreng apa gitu. Pas gue buka, tiba-tiba bunyi pintu. Krek gitu. Gue diem dong. Gue ngeliat, ada yang keluar dari gudang itu ya. Terus waktu itu gue nggak ngeh nih. Jadi ada yang keluar dari ruangan.
bunyi pintu kering gitu, nggak pernah dibuka. Krek. Pas kebuka, gue langsung fokusnya, oh di dalam ruangan itu ada tempat tidur, ada TV yang nyala, jadi cahayanya kan gitu tuh. Terus ini tempat tidur. Itu orang pakai celana hitam, bajunya ada abu-abunya, kayak abu-abu gitu. Dia keluar, dia bilang ini, oh masih ada orang, dia gitu. Cewek cowok? Cowok. Gue ngelihatnya di pikiran gue pada saat itu lagi nonton bola, karena TV-nya kayak rame gitu. Terus gue cuma ngeliat, oh iya, gue bilang gitu. Dan pas gue ngeliat laki gue juga begini, ngeliat dong kita berdua. Oh iya, terus dia gini. Terus dia langsung masuk lagi, jegrek, bunyi jegreknya nutup tuh juga bunyi. Prek. Terus gue langsung ngeliat laki gue bilang gini, jangan di sini yuk, gue gitu. Tapi jangan di sini, maksud gue adalah gue ganggu orang tidur. Iya. Gue bilang, jangan di sini yuk, makannya di dalam aja. Gue bilang, iya ntar, yuk gitu. Terus laki gue bilang, iya ntar. Udah selesai nih akhirnya. Gue masuk ke dalam, bawa makanan. Gue sama teman-teman gue yang lain lah, makannya di dalam tuh anak-anak. Makan, selesai makan, tiba-tiba gue kepikiran, lah iya kok ada OB, katanya nggak ada, ya kan? Nah pas pulang, abis kita ada kerjaan itu kita pulang, abis meeting, mau pipis lah di situ tempat. Gue bilang sama temen gue, Pak, katanya nggak ada yang berani tinggal di sini. Gue bilang tuh OB-nya udah ada yang nempatin itu kamar. Yang mana kata dia? Itu yang tadi itu ada OB. Lah, Re, kan gue bilang hari ini nggak ada OB, makanya mesen gosen gitu, apa GoFood. Kan gue bilang sama lo nggak ada, pada pulang. Terus baru tuh gue langsung, lah itu siapa? Gue bilang gitu. Laki gue juga bilang, Pak, itu ada orang gitu, karena kita baru ngeh. Nggak ada, kata dia, orang nggak ada orang. Tadi ngomong sama siapa gitu. Nah terus, udah deh, besok lo mau lihat nih sekarang, enggak gitu kan. Udah besok lo kesini deh, gue kasih lihat tuh ruangannya. Kan gue bilang nggak ada, masa gue bohong, dia bilang. Nah akhirnya kita pulang dong, bingung. Itu apaan yang kita lihat gitu? Kok ada tempat tidur? Masa sih gitu? Jadi rame tuh. Masa sih ada tempat tidur? Dan ternyata penglihatan gue sama laki gue sama. Oke. Ada. Jadi kayak pas udah, laki akhirnya kita gini, oh iya lu telepon deh teman lo yang tadi lo meeting. Tanyain, ditelepon lo sama laki gue. Lo tadi pas ngobrol sama gue, lo lihat gue ngobrol nggak ngelihat ke sana? Iya lihat gitu. Lo lihat ada orang nggak keluar dari pintu situ? Nggak ada. Jadi nggak ada yang lihat. Yang lihat cuma gue berdua. Jadi lu kayak ngomong sendiri gitu? Iya. Jadi si temen laki gue ini yang abis meeting dia bilang, gue juga bingung lo kok lo nengok ke sana. Makanya gue diem aja karena gue cuma mikir lo ngomong sama siapa. Gitu. Cuman dia diem aja. Dia bilang nggak ada yang buka pintu, nggak ada. Jadi yang ngeliat cuman gue. Jadi gue sama laki gue akhirnya berpikir gini, mungkin karena kita ngedumel-dumel pas datang itu kali, kita tuh udah sebel bawaannya, jadi udah nggak yang ini. Terus frekuensi gue sama dia sama, gue berdua ketemu dia dan gue bilang enggak, bentuknya nggak serem gitu, bentuknya orang dan dia juga ada suaranya, nanya oh masih ada orang gitu. Maksudnya gue pikir masih ada orang ganggu, ternyata dia makhluk lain yang dengar suara gue gitu. Gitu. Dan besoknya lu kesana lagi bener itu gudang? Gudang. Dan nggak ada kasur? Nggak ada. Buru-buru kasur. Ada satu kayak sepeda bekas, rongsok gitu. Tapi udah nggak ada apa-apa lagi. Dan emang nggak pernah ada OB di situ? Nggak pernah. Jadi OB di kantor teman gue nggak ada yang mau nginep. Jadi mereka selalu pulang. Tapi pada saat itu kan emang udah nggak ada gitu kan. Nggak ada satupun yang berani untuk nginep di sana. Karena ya gitu, gangguannya itu kalau udah sore. Makanya jadi barulah temen gue ceritain ke gue, Re, makanya kantor gue kalau sore pulangnya bareng-bareng. Karena pada takut. Oke. Tuh ya tadi ya ceritanya ya. Kalau yang paling serem menurut lu, versi lu selama hidup lu? Kalau yang paling serem? Apa emang salah satunya emang paling serem yang di rumah itu yang tadi lu ceritain? Apa gimana? Oh, ada yang gue lihat juga tuh yang jadi kayak gini. Gue dulu nyokap gue punya kontrakan. Kontrakan itu kalau dari komplek itu jadi kayak naik ke kampung dulu. Terus ada kontrakan 4 pintu lah. Nah waktu itu ada teman-teman gue lah, ada ini, udahlah lo tinggal situ aja, gue bilang gitu. Satu kontrakan ditinggalin teman gue. Tapi kontrakan yang lain ada yang kosong, terus ada isinya juga. Ini di Bekasi berarti?
Di Bekasi deket Oke. yang tadi tuh Jatibening. Oke. Di atas itu. Nah, suatu saat gue mau ketemu sama teman gue yang ini. Gue jalan ke kontrakan, ternyata dia nggak ada, lagi pergi. Gue liat, oh nggak ada orang. Gue tunggu aja lah, udah sore ini gitu. Gue nunggu, tapi kan kalau kontrakan kan satu, terus ada tembok ini kan, terus satu, ada tembok lagi gitu. Iya Buat benar. duduk Buat si Iya. penghalang gitu ya. penghalang. Nah, gue nggak duduk di temboknya dia, jadi gue duduk di sebelahnya karena Iya. sebelah kosong. Gue duduk, gue bengong-bengong aja nungguin. Jadi di depan kontrak itu ada pohon gede lah. Ini pas kapan masih sekolah berarti? Masih sekolah. Oke. Terus gue diem aja nungguin. Terus tiba-tiba kan ada angin tuh. Ada angin, terus ada daun-daun kering. Iya. Daun-daun kering. Kayak ketiup-tiup, keratak-keratak gitu kan bunyinya. Terus gue bilang, kok ada daun sih gitu. Gue liatin, oh ada daun, udah gue diemin. Terus gue diem lagi, keratak-keratak gitu. Gue liat lagi, kok ada daun, tapi daun kok arahnya kalau angin kan pintu nih. Kok arahnya dari pintu keluar, bukannya dari pohon, ketiup angin ke sini gitu Iya. loh. Gue liat, kok daunnya geraknya keluar gitu. Kok keluar sih gitu kan, gue dalam hati gitu ya. Aneh banget. Terus gue diam lagi. Pas gue lagi diam gini, gue lihat lagi bunyi cekrek gitu kan. Terus gue, apaan tuh? Terus gue ngeliat dari samping gini aja. Gue lihat ke depan, cekrek gitu lagi. Pas yang ketiga gue gini, 1, 2, 3. Gue lihat gitu, ada tangan dong. Anjir. Jadi ini pintu, Ah. tangan dia ngelempar daun, tapi hitam. Ih. Jadi dari pintu, dia ngelempar, sut, daunnya keluar begini. Pas gue gini, dia gini, narik tangan. Wah, gue langsung, ih apaan tuh? Gue gitu kan, gue liatin. Katanya pintu kan tuh, akhirnya gue lari sih. Itu tuh yang terserem buat gue, yang karena gue ngegapin sendiri. Dengan keisengan gue ya. Gue kalau ada kayak gitu kan, gue suka kadang-kadang gue kejar, gue lari. Nah itu, pas gue ngeliat gitu, wah gue lari. Bodohnya gue lari panjang banget. Lari ke komplek. Iya, biasanya 1, 2, 3, nggak ada. Nggak 1, 2, 3, ada. ada, Iya. mampus. Jadi iya, jadi gue cuman gini, apaan sih? Gue gini, kok nggak ada? Terus gue diem lagi. Terus gue oke, gue hitung aja. 1, 2, 3, gue liatin. Jadi gue kayak main ini sama dia, terus dia gini. Itu berbulu semuanya. Udah, itu sih yang Lempar-lempar daun ya. lempar-lempar daun, isengnya. Lempar-lempar daun gitu. Oke. Tadi udah semua diceritain ya Kak Tere ya, dari rumah yang dijadi bening ini dan Rumah-rumah yang lain. tentang siapa? Iu ya. Iu. Iu ya kan, tentang Iu ini kejadian horor yang pemicunya ini ternyata si Iu ya. Jadi bukan karena waktu itu tiba-tiba keluarga apa orang tua punya restoran, bukan ya? Bukan karena tiba-tiba punya usaha, bukan ya? Bukan. Bukan emang karena Iu ya pemicunya ya. Iya. Bisa dipastikan. Sudah dipastikan karena itu jadi Horor. basicnya emang horor itu ada, tapi karena dia tuh lebih horor lagi jadi. Oke. Dan katanya masih punya cerita. Masih punya cerita Kak Tere di rumahnya yang sekarang nih kan. Rumah Pondok Indah. Anjay. Rumah Pondok Indah. Nanti bakal diceritain detailnya gimana. Next time kesini lagi ya kayak. Iya. Buat ceritain ini. Katanya lagi dicari-cari dulu nih ininya ya. Foto-fotonya katanya ada beberapa yang lu foto. Iya, jadi karena kemarin-kemarin kejadian-kejadian gini kan tidak mendokumentasi. Kalau sekarang kan kita punya foto ya. Maksudnya kita sekarang kamera kan udah ini, jadi lagi dikumpulin dulu ini bukti-buktinya nih biar lo pada percaya kalau itu ada. Karena yang di rumahnya sekarang ini gokil ya. Ini gokil juga sih, karena kan biasanya kalau kayak gitu tuh cuma bentar ya. Ini semua yang di situ mengalami. Oke, ya lu tahu kan rumah Pondok Indah tuh udah image-nya udah gimana gitu, serem. Tetap. Akhirnya thank you banget udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga pastinya thank you banget. Lancar terus kerjaannya, pokoknya usahanya lancar terus, amin. Dan kalau teman-teman ada yang ini ya, katanya itu sering konten katanya di TikTok. Iya, konten-konten. Di TikTok konten apa Kak? Sebenarnya konten jualan. Jualan ya. Jualan konten-konten dikit. Konten jualan di TikTok. Kayak TikTok Kak Tere tuh di apa tadi? It's Me Tere. It's Me Tere. Itu nanti linknya ada di deskripsi. Aktif ya kayak di TikTok ya? Aktif. Nah, nanti kalau dia mau nanya-nanya bisa langsung ke TikToknya Kak Tere, boleh? Boleh. Apalagi kalau mau ngomongin soal horor-horor ya. Nggak nyambung dong sama TikTok gue.
Gak apa-apa. Katanya mau nanya Iya, sama yang bener, mau nanya bener, cerita yang bener. tadi ya kan. Bener. Di It's Me Tere, nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Dan di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Tere juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.